Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Arta Sekuritas. Ya, untuk membahas perkembangan dan juga pergerakan IHSG sepanjang hari ini dan juga prediksinya untuk pekan depan, kita telah bersama dengan Dennis Jordan, analis Arta Sekuritas. Mas Dennis, kita tahu bahwa tadi IHSG mengalami pelemahan di 1,86%. Ini apa yang menyebabkan sentimen negatif yang akhirnya tidak mampu mendongkrak pasar untuk terapresiasi positif? Terutama kalau kita lihat sebenarnya hari ini kan dari Gilead Science kemarin juga sempat ada sentimen positif, salah satunya adalah karena telah berhasil menemukan obat corona ya. Mereka mengklaim seperti itu, cuman tadi malam info terakhir dikabarkan bahwa sejauh ini belum ada perkembangan yang cukup signifikan atas hasil uji cobanya ya. Kemudian dari harga minyak ini volatilitasnya masih sangat tinggi ya. Pada hari ini diperdagangkan di harga sekitar 17 USD per barrelnya. Fluktuasinya ini masih sangat mengganggu saya rasa. Jadi kalau misalkan ke depan masih terus berlanjut ya agak cukup mengkhawatirkan bagi investor ya. Kemudian dari Amerika juga ada data pengangguran ya, yang pekan ini bertambah sekitar 4,4 juta orang dan terus bertambah setiap minggunya, kurang lebih sebulan terakhir telah mencapai hampir 20 juta. Oke, kalau menurut Anda apa yang difikirkan investor selama minggu ini? Apa ekspektasi investor terhadap beberapa saham yang memang misalnya big cap begitu yang ada di Indonesia? Kalau big cap saya rasa sih memang sangat wajar terkoreksi ya, karena sentimen negatifnya masih sangat banyak sejauh ini. Kalau misalkan masih ada sentimen negatif seperti ini ya tentu dari saham-saham yang big cap ini akan sangat rentan terjadi koreksi ya, atau aksi jual karena kebanyakan saham-saham tersebut dipegang oleh investor asing seperti itu. Oke, soal penutupan beberapa transportasi begitu, baik darat, laut, dan udara, seberapa besar bahwa katalis yang ada di Indonesia ini mempengaruhi ekonomi kita secara fundamental dan juga capital market? Saya rasa sangat berpengaruh ya, terutama untuk sektor transportasi ya. Kita ketahui bahwa hari ini juga untuk penerbangan pesawat yang penumpang itu sudah diberhentikan. Kemudian juga ada larangan untuk mudik, sehingga nanti juga tidak akan ada mobilitas. Mungkin juga jalur tol juga hanya akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang bersifat logistik saja. Pesawat juga tidak bisa beroperasi maksimal. Jadi otomatis untuk saham-saham atau emiten-emiten terkait dari sektor tersebut tentu tidak akan bisa mengenerate revenue pada bulan ini ya. Oke, kalau kita coba untuk membreakdown-nya, bagaimana Anda melihat breakdown IHSG dari minggu lalu hingga minggu ini? Saya rasa sih masih banyak sentimen negatifnya. Mungkin kita nanti bisa lihat pekan depan juga ya. Kalau saya rasa sih kalau over the weekend tidak ada apa-apa, mungkin juga bisa kembali rebound ya di awal pekan depan. Cuma mungkin sifatnya masih sementara ya, karena kita juga lihat di sini investor mungkin akan cenderung wait and see di awal pekan depan. Kenapa? Karena yang pertama, investor ini akan melihat data GDP-nya Amerika Serikat ya, setelah terkena dampak corona ini selama 3 bulan pertama. Kemudian juga nanti akan ada pernyataan dari The Fed terkait suku bunganya mereka. Oke, saya kembali tadi ke yang tadi Anda sebutkan soal transportasi. Akibat dampak pelarangan transportasi di Indonesia, kita tahu bahwa hari ini Garuda juga mengalami pelemahan gitu ya. Kalau saya nggak salah tadi di 5,59%. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana emiten akhirnya harus bersikap dan juga mengantisipasi hal ini? Saya rasa sih kalau secara revenue mungkin Garuda masih bisa dapat, tapi dapatnya itu bukan dari penerbangan untuk penumpangnya, tapi dari penerbangan logistiknya itu masih dapat. Kemudian juga mungkin juga harus mengurangi cost aja sih. Kalau cost dari bahan bakar saya rasa ya pasti nantinya juga akan turun karena fluktuasi harga minyak dunia. Jadi saya rasa sih harus dijaga di cost-nya saja sih. Kalau revenue saya rasa kan memang tidak bisa banyak berubah ya, karena kondisinya juga masih seperti ini. Oke, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk pekan depan untuk investor seperti apa, Mas Dennis? Kalau saya lihat saham-saham yang masih menarik ini ada beberapa sektor, terutama dari sektor telekomunikasi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat
secara data penggunaan seluler itu sebulan 1-2 bulan terakhir itu naiknya cukup signifikan ya. Jadi mungkin bisa perhatikan untuk saham-saham seperti Telkom, kemudian juga XL, Indosat, dan juga untuk penyedia jasa towernya saya rasa juga dalam kondisi COVID seperti ini saya rasa ini mungkin sektor yang cukup minim terkena dampak. Jadi mungkin akan cukup menarik juga kalau investor bisa membeli saham-saham seperti TOWR dan TEBIT. Kemudian consumer good juga cukup menarik ya seperti Indofood, ICBP, dan Unilever. Oke, baik. Untuk kemungkinan pekan depan IHSG berada di level support dan resisten berapa? Kalau saya rasa sih masih cenderung terkonsolidasi, jadi tidak akan terlalu jauh, mungkin di sekitar 4.300 sampai dengan 4.500. Baik, terima kasih Mas Dennis Jordan, analis Arta Sekuritas. Pemirsa, emas masih berpotensi menguat ke harga tertinggi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.